Yang mulia kami juga hadirkan Pak Setiadi. Pak Setiadi Yazid adalah anggota dari Pusat Forensik UI yang memang spesialisnya di kriptografi dan komputer forensik, yang dimana juga kami perlu tahu Pak, maksudnya apakah juga nanti majelis boleh, apakah ini keterangan beliau ada beberapa hal yang mungkin beliau akan menjelaskan tentang recovery. Karena berkaitan dengan recovery itu ada beberapa tools yang bisa digunakan ya Pak Setiadi ya. Dan tadi kan dijelaskan oleh Pak Herman juga bahwa DVR ini adalah embedded Linux, yang berarti dia adalah open source. Dan ada beberapa tools recovery yang sebenarnya bisa digunakan gitu. Yang pada waktu sidang sebelumnya saya juga menanyakan hal yang sama kepada ahli, namun dikatakan bahwa dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli lapor, mereka tidak melakukan digital autopsy. Seberapa penting sebenarnya Pak di dalam kita melakukan pemeriksaan forensik, terutama dalam digital, untuk kita dapat melakukan digital autopsy itu Pak? Baik. Pada dasarnya forensik adalah melakukan rekonstruksi dari peristiwa yang telah terjadi. Jadi kalau kita duga ada sesuatu data yang telah terhapus, maka kita perlu melakukan recovery. Dan tools yang umum dipakai itu yang dinamakan namanya autopsy untuk yang Linux. Itu juga berlaku untuk Windows. Itu bisa melakukan recovery dan itu masih open source, artinya tidak berbayar. Kita bisa melakukan secara free, bisa kita cek dalam disk itu apakah ada bekas-bekas file yang telah dihapus. Nah kalau itu ketemukan maka kita bisa merecover file itu sehingga muncul kembali seperti semula. Gitu ya. Selain autopsi banyak tools lain juga yang juga open source. Ada Linux, ada Foremost, ya, ada berbagai tools yang memang dipakai untuk itu. Nah, itu umum dipakai baik di Windows maupun dalam Linux. Ya. Jadi tools itu masih ada, memang hanya kalau sudah dihapus berkali-kali, katakan ditimpa, itu lebih sulit. Perlu tools yang lebih canggih. Ya. Yang berbayar lebih pintar, bisa mendeteksi jenis-jenis file yang lebih lengkap. Yang gratis ini kita harus lebih capek mencari apa file ini lalu mencoba merecovernya. Ya, mungkin itu. Jadi gini Pak, kan dalam melakukan pemeriksaan digital forensik juga beberapa tahapan yang dilakukan Pak. Ya, itu juga yang kemarin kami tanyakan juga dalam kami menganalisis berita acara Triple 37 gitu. Dan di dalam berita acara Triple 37 itu kami melihat bahwa bagaimana standar yang dimiliki oleh NIST di dalam dia membuat suatu laporan gitu. Dan itu saya tidak melihat secara detail tentang misalnya metode apa yang dipakai, lalu kenapa metode ini, apakah juga memang dalam kita membuat laporan forensik, misalkan ada metode seperti tadi Bapak sampaikan, bahwa melakukan pemeriksaan atau merecovery menggunakan tools yang autopsi tadi, lalu kemudian itu juga harus disampaikan Pak dalam, apakah memang harus disampaikan juga tentang bagaimana yang dilakukan, lalu itu bagaimana sebenarnya harus buat laporan itu Pak? Ya oke. Saya lihat kalau dari Triple 37 itu memang ada yang saya rasa kurang. Sebetulnya prosedur untuk forensik digital sama dengan forensik biasa, hanya karena ada barang digitalnya maka ada perlakuan khusus. Jadi barang-barang yang digital itu sejak diambil dari TKP harusnya dibungkus dengan kantong forensik yang anti magnetik, sehingga kalau ada petir dari jauh pun nggak terganggu. Nah saya lihat dalam BA 337 itu tidak ada. Itu di dalam rangka pengamanan barang bukti sebelum diperiksa ya Pak? Betul. Begitu Ya. barang bukti itu disampaikan, Ya. maka untuk menjaga keutuhan itu adalah dibungkus dengan alat bungkus khusus. Namanya sangkar Faraday. Anti magnetik, namanya apa Pak? Iya, sangkar Faraday memang itu ya. Itu dia tahan terhadap gangguan petir dan sebagainya. Setelah itu dia akan dibikin image-nya, di-copy dulu, lalu barang bukti asli ini disimpan. Yang diolah kemudian yang kopinya. Harusnya begitu ya. Nah yang saya lihat kemarin, yang dari BA 37 itu, semua barang aslinya masih dipakai terus gitu ya. Dibungkusnya setelah itu malahan, dan dibungkusnya dengan bungkus biasa. Masih kantong plastik dengan label biasa gitu ya. Jadi, apakah ada kemungkinan Pak, saya melihat kemungkinan ya, kalau misalkan yang aslinya itu digunakan terus dalam pemeriksaan, apakah ada kemungkinan akan ada corrupted terhadap data yang di situ atau bagaimana Pak? Atau ada kemungkinan karena mungkin human error sehingga membuat akhirnya
ada gangguan atau jadinya corrupted terhadap datanya itu. Ada kemungkinan itu? Betul, memang itu SOP-nya dibuat demikian supaya yang asli tidak berubah. Dan memang lalu ada waktu mengcopy itu pun ada namanya anti block writer untuk mencegah si pengguna itu menulis ke yang aslinya, sehingga yang asli nggak berubah. Kalau udah di copy mungkin nggak masalah, bisa copy ulang ya. Jadi memang ada prosedurnya itu spesial untuk mengcopy tadi, membuat image tadi menggunakan block writing itu, sehingga tidak tidak tertulis ke aslinya. Dengan yang tanpa ini pun, tanpa melakukan ini memang ada kemungkinan kita salah operasi sehingga barang bukti tadi bisa terkontaminasi. Itu mungkin memang ya. Jadi itu memang sebaiknya dijaga betul. Kalau gini Pak, ini kan laptop saya Pak. Laptop saya kan di dalamnya nih ada motherboard ya, ada papan, itu isi macam-macam dalamnya. Termasuk juga hard disk yang terkoneksi dengan motherboard tadi. Mungkin ini bahannya terlalu keras ya Pak kalau ini ya. Kan ada bahan yang lebih ringan misalnya, merek lain gitu, yang lebih ringan sehingga kalau misalkan saya patah-patahin Pak, ini laptop saya ini, yang akhirnya berakibat bahwa si motherboard itu terpatah, tetapi tidak merusak atau mematahkan daripada si hard disk. Apakah, misalnya meskipun hard disk itu dedicated, apakah saya tetap bisa akses terhadap hard disk tadi? Ya, biasanya kalau memang dia dalam keadaan mati dan kemudian dipatahkan laptopnya, maka hard disknya tidak akan berubah. Hard disknya nggak akan berubah. Ya, dan hard disk itu kan ada case-nya yang lebih kuat daripada luarnya ya, sehingga bisa dia tahan. Ya. Nah, mengaksesnya memang harus dengan komputer lain. Hard disk itu dikeluarkan dan dibaca dengan komputer lain. Oh, dengan komputer lain. Ya. Nggak harus dengan merek yang sama? Nggak harus. Biasanya hard disk itu sudah menggunakan standar. Jadi apa tadi SATA yang Pak Herman bilang ya, maka sama semua SATA akan berlaku. Jadi itu bisa dibaca dengan komputer lain yang mengakui standar yang sama. Jadi kalau misalkan gini Pak, kalau misalkan saya sebagai pemeriksa dalam melakukan forensik, lalu saya lihat ini laptop ini udah dipatah-patahin nih motherboardnya, lalu di situ ada hard disknya, lalu wah ini sudah nggak bisa diakses nih, nggak ada upaya untuk periksa itu? Salah, nggak boleh itu. Jadi semua harusnya bagaimana Pak? Harusnya ketika mendapati barang seperti itu? Iya. Sampai TKP kita lihat on atau off komputernya, kalau off ini dilakukan, on dilakukan. Kalau ini dilakukan off, kita hard disk itu langsung kita ambil, langsung kita buat image-nya dulu. Apapun isinya kita buat image-nya, lalu hard disk-nya kita simpan dalam kantong tadi. Kita akan menganalisa image-nya. Ya, image itu bukan copy file, tapi copy seluruh hard disk-nya. Jadi kita akan lihat semua byte-byte itu kan nampak semua di situ. Gitu. Hal yang sama juga perlakuan kita terhadap flash disk ya Pak, begitu juga? Iya. Ya, flash disk pun kita dapat dari mana, langsung kita sita, ya, langsung kita image, ini disimpan aslinya. Aslinya disimpan? Aslinya. Dengan dinamai ya, ini dari mana, siapa lalu yang dibuat menyita. satu perlakuan pembungkusan yang sama juga yang ya, tadi pakai ya, anti magnetik yang Bapak sebutkan ya. Sambil menjaga chain of custody-nya. Rangkaian siapa yang memegang rangkaian yang memegang itu siapa, lalu dibuat rangkaian itu siapa yang melakukan. Nah, tadi kan juga kita lihat ya Pak, dari Pak Herman juga melakukan simulasi tadi ya. Dan juga memang begitu ya Pak, jadi kalau misalkan dia save di dalam DVR tadi, kan akan tersimpan tuh di flash disk. Maka data yang diambil tadi yang udah di copy dari DVR dia nggak akan hilang kan Pak? Ya, seperti itu ya Pak? Ya karena memang CCTV ini kan dirancang untuk dipakai oleh banyak orang. Jadi nggak bisa kalau seorang mengcopy lalu yang asli hilang. Mungkin orang lain berikutnya akan mengcopy hal yang sama inginnya kan. Jadi memang nggak akan menghapus itu. Dia hanya terhapus kalau dia penuh, maka akan kembali ke awal. Ya itu kalau misalkan dia sudah penuh, lalu sistem itu kan ada settingan ya, 7 hari atau berapa hari dia auto recovery kan. Sehingga dia tadi yang Bapak bilang, maka datanya akan ketimpa sesuai dengan bergantinya hari itu tadi. Kalau dia ditimpa, maka proses recovery-nya akan lebih sulit. Mestinya normal aja. Jadi kalau dia 7 hari ya, hari ke-8 dia akan menghilangkan yang hari pertama kemarin ya. Oh gitu cara kerjanya. Jadi ada dalam file itu ada header-nya yang menyatakan di mana batasnya. Ini mulai awal rekaman, ini akhir rekaman. Itu dijaga terus. Jadi dia circular gitu ya, akan selalu terjaga terus. Ini
ada satu juga laporan, mungkin juga nanti Pak Herman juga bisa menyampaikan. Ada unallocated space. Apa sih Pak itu unallocated space itu? Kan berarti kan kalau saya mau mengertikan secara bodoh nih Pak, saya sebagai orang yang bukan IT person gitu, unallocated berarti memang nggak ada space yang belum dialokasikan, berarti itu kosong, itu dalam bayangan saya. Apakah seperti itu atau ini kan berkaitan dengan hard disk ya? Ya betul, jadi secara terlak memang sama artinya. Unallocated artinya belum dipakai. Jadi kalau disk baru kita cek, maka semuanya akan unallocated space. Dan itu biasanya dia akan pop up kalimat tadi unallocated, dan itu biasanya ketika kita melakukan partisi gitu ya Pak. Biasanya saya beli laptop baru gitu, lalu saya melakukan partisi, maka dari pop up tadi lalu saya bisa klik kanan gitu. Begitu ya Pak, klik kanan lalu saya bisa buat partisi. Ya betul, jadi akan selalu ada kalau dibuat petanya itu, biasanya kalau bikin partisi ada peta disknya ya, sekian sepenuhnya bagi 2, maka yang belum ada filenya akan dituliskan unallocated. Yang ada filenya ada nama filenya gitu ya. Mungkin ke Pak Herman, apakah akan sama juga terkait dengan DVR Pak? Iya, kalau unallocated space tadi sudah sepakat, hard disk baru pun sudah bisa disebut unallocated space karena dia definisinya sama. New file system or tadi ya unallocated space. Jadi itu satu. Yang kedua dari sisi saya melihat unallocated space ini sesuatu yang memang bisa dijadikan partisi dari ini. Memang pada prinsipnya mungkin pada saat itu dia belum menjadi bagian dari partisi yang kita buat misalnya. Nah itu kita bisa pakai. Makanya tadi ada menu kayak contohnya klik kanan tadi segala macam, itu ada menu yang bisa menjadikan partisi dari yang kita buat. Jadi poinnya sekali lagi new hard drive juga disebut unallocated space sebenarnya. Jadi kalau kan di dalam file itu ya, nanti Pak Setiadi juga bisa menambahkan, dalam file itu kan ada modify date, terus ada apa created, ada macam-macam gitu. Mungkin bisa dijelasin Pak berkaitan dengan file-file yang kalau dari saya lihat kalau dari sisi file tuh pertama kalau tidak terjadi perubahan bisa kelihatan dari software kan sekali lagi apalagi dari kita dari ini metadatanya ya, metadatanya kita bisa lihat. Apalagi udah open source ya di beberapa software juga saya bisa tunjukkan tidak ada perubahan dari sisi itu dan ketahuan kapan dia di-create dan dirubah sebenarnya. Oh jadi kalau misalkan nih rekaman ya Pak, kopian dari DVR tadi lalu ditaruh dalam flash disk, and then saya taruh dalam laptop saya save dalam laptop saya, maka yang tersimpan dalam metadata itu tetap dari yang asalnya gitu. Iya, karena artinya how to create perubahan. Jadi kapan dia buat, kapan dia modify gitu. Dan itu bisa dideteksi bahwa iya, dan ini paling masih lebih sama. ini frame-frame dari sisi yang paling penting nih, salah satunya sistem pengkopian model seperti itu tidak melakukan penambahan dan pengurahan dari sisi file itu kan terlihat. Jadi secara framing juga dari sisi hard disk atau dari file itu tidak terjadi perubahan tuh penting juga ya. Jadi artinya walaupun di copy katakanlah sekian durasinya sekian second, begitu dia pindah copy dia tidak akan berubah kalau memang tidak ada penambahan dan pengurahan kalau copy ya. Jadi beda dengan yang definisinya nambah kurang atau delete malah menghapus. Ya, gitu. Dan sebagai tambahan lagi ya, saya bisa buktikan kalau kita menghapus di embedded Linux aja, itu bisa balikin file yang udah dihapus itu. Oh, bisa dibalikan, bisa di-recover ya? Iya. Tadi juga sampaikan oleh Pak Setiadi juga ada beberapa tools yang bisa digunakan. Padahal kita nggak janjian ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Setiadi, dari penjelasan Pak Herman? Jadi ada beberapa status yang kita lihat dalam metadata. Ada created date, itu dia kapan dibuatnya. Ada modified, kapan diubah. Ada akses, kapan dia diakses, dibacanya. Nah, ini kemudian yang agak membingungkan karena ada beda Windows dan Linux. Kalau Windows itu, kalau kita mengcopy file dari tempat lain, maka saat dia tercopy ke Windows, itu adalah created date-nya, bukan created date di awalnya. Jadi kita lihat di BA itu ada created date yang lebih akhir dari modified date. Maksudnya kan create dulu baru modify. Ya. Tapi dalam itu ada yang create-nya itu setelah modify. Nah itu karena pindah mesin.
pindah software. Ya, pindah dari sini ke tempat lain, di copy lagi, itu yang Windows berperilaku begitu. Create adalah kapan dia muncul di mesin itu. Modified-nya nggak berubah, masih yang lama modified-nya. Jadi ada yang begitu tuh agak membingungkan namanya, itu bukan penjelasannya.